Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalat wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ah ansit wal imamu yakhuthu faqad laghaita." Jika engkau berkata atau menegur sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari nomor 934 dan hadis riwayat Muslim nomor 851. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yarhamuni wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan semua perintahnya sebisa mungkin dan menjauhi larangannya semampu kita, agar kita beruntung dunia dan juga di akhirat. Pada hari Rabu 22 Oktober kemarin bertepatan dengan hari santri, dan sebagai santri khatib berwasiat untuk waspada terhadap pengaruh televisi terhadap umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Televisi adalah salah satu alat komunikasi modern yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir juga perilaku manusia serta gaya hidup manusia. Ia dapat menjadi alat pendidikan dan dakwah murabbi, tetapi juga dapat menjadi sumber kerusakan akhlak dan keimanan bila tidak dimanage dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ayat ini mengajarkan kepada kita umat Islam menjauh dari hal-hal yang melalaikan dan tidak memberi manfaat bagi iman dan amal kita. Beberapa hal yang melalaikannya itu, yang pertama adalah televisi bisa melalaikan dari zikir dan ibadah. Banyak kaum muslimin yang setiap hari duduk berjam-jam di depan TV, tetapi lupa membaca Al-Quran, lupa sholat, bahkan lupa sholat berjamaah, lupa zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani ma'qulun fihi as-sihha wal faragh." Dua nikmat yang sangat merugikan manusia tertipu di dalamnya, yaitu adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kita senantiasa berbangga-bangga dengan kesehatan, padahal itu adalah kelalaian, apalagi dengan waktu luang. Televisi membuat waktu luang kita terbuang sia-sia bila tidak diarahkan dengan benar. Yang kedua, televisi menanamkan nilai yang bertentangan dengan Islam. Bukan rahasia lagi, banyak tayangan televisi yang menampilkan gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang bebas, pergaulan tanpa batas, pakaian yang tidak sopan, cerita yang mengandung syirik, khurafat, kekerasan dan penghinaan terhadap agama Islam.
sadar atau tanpa disadari, nilai-nilai ini masuk ke hati umat Islam, apalagi anak-anak kita dan remaja, sehingga mereka meniru gaya hidup yang hedonis tadi, yang bebas tadi, seperti para artis-artis yang tidak Islami. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur 30 dan 31 agar umat Islam menjaga pandangan dan kehormatan diri. Namun televisi sering menampilkan hal-hal yang justru membuka dan merusak pandangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qasfun wa maskhun, qasfun wa maskhun, qila wa mata zalika ya Rasulullah. Qala idza zaharatil ma'azifu wa al-qainatu wal mustahillatul khamru. Amr bin Abi Thahir bin Asyar al-Mudar menuturkan kepadaku, Sa'ad bin Abi Maryam dan Abu Uzain al-Qadi menuturkan kepadaku, Yahya al-Himmani menuturkan kepadaku bahwa mereka berdua berkata, Abdurrahman bin Aslam mengabarkan kepada kami, Abu Hasim menuturkan kepadaku, Sahal bin Sa'id menuturkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempar batu dan diubah wajahnya menjadi buruk. Na'udzubillah. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta minuman keras khamar dianggap halal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang semoga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, televisi bisa mengubah persepsi tentang Islam. Baru-baru ini Trans 7 menghina pesantren, menghina Islam. Sering menggambarkan Islam dengan citra negatif, keras, kolot, ketinggalan zaman. Hanya satu hadis yang dia tahu, kullu dolalah. Keras dan eksklusif, tertutup. Akibatnya sebagai umat Islam sendiri kehilangan kebanggaannya terhadap agamanya sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta. Yang keempat, kewajiban umat Islam peduli terhadap media dan teknologi. Islam tidak melarang teknologi. Bahkan sebagian teknologi sangat membantu. Namun umat Islam harus bijak memilih tontonan, harus bijak memilih program dakwah, harus bijak memilih pendidikan dan ilmu pengetahuan. Batasi waktu menonton. Jangan biarkan TV menguasai rumah kita, apalagi anak-anak kita, pasangan kita. Gunakan untuk dakwah, sebarkan nilai Islam melalui media, bukan sebaliknya. Awasi anak-anak kita, jangan biarkan generasi muda terdidik oleh layar, tapi didiklah dengan iman dan adab. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Televisi, HP, layar bisa menjadi berkah bila digunakan untuk mencari rezeki dengan iman dan ilmu dan amal. Namun bisa menjadi fitnah bila digunakan tanpa kendali. Mari kita perbaiki diri keluarga kita dari pengaruh buruk media, agar rumah kita kembali bercahaya dengan zikir, iman, ilmu dan amal, bukan sekedar cahaya layar televisi. Dan ada beberapa kiat-kiat Islam untuk maju agar tidak ketinggalan zaman kulot. Umat Islam pernah memimpin dunia selama berabad-abad karena berpegang teguh pada Al-Quran, ilmu dan akhlak. Namun kini sebagian umat Islam tertinggal karena meninggalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kiat-kiat itu adalah yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan sunnah sahabat, sunnah keturunan Rasul yang soleh. Sumber kemuliaan terletak pada Islam dengan petunjuk Allah dan Rasul tentunya. Yang kedua, mengutamakan pendidikan anak-anak sedari kecil, harus diajarkan iman, adab, ilmu dan tanggung jawab sejak dini.
Usahakan agar ajarkan anak-anak kita agar tidak sempat dititipkan kepada pondok pesantren, maka pilihlah sekolah Islam yang baik. Ingat, pilihlah sekolah Islam yang moderat, wasatiyah. Jangan titipkan ke pondok pemecah belah yang suka mencari kesalahan sesama Islam yang mengadu domba. Yang ketiga, menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu dunia. Ulama dulu menguasai fikih, sains, matematika, dan ilmu Islam modern, juga harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan Islam. Yang keempat, membangun akhlak dan etos kerja. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab adalah ciri-ciri Islam. Islam jauh dari berkata kotor atau berbohong. Yang kelima, meningkatkan persaudaraan dalam kerjasama antar umat. Bergotong royong adalah salah satu cara meningkatkan persaudaraan. Jangan mudah terpecah oleh perbedaan mazhab, organisasi, atau pandangan politik. Yang keenam, menguatkan ekonomi umat. Dengan ekonomi yang kuat, umat Islam bisa membangun pendidikan, bisa membangun lingkungan yang islami. Yang ketujuh, menghidupkan peran masjid dan pesantren. Jadikan masjid pusat kegiatan umat dan pesantren sebagai benteng ilmu dan moral bangsa. Hal ini berkaitan juga dengan masjid. Maka pengurus harus bisa mensejahterakan pengurus masjid, lalu merembet mensejahterakan warga sekitar masjid. Adapun pondok dan masjid yang berjasa bagi Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, ada 20 yang khotib catat pesantren yang sangat berjasa pada Indonesia. Yang pertama adalah pesantren Al-Kahfi, Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah, 1475 Masehi. Yang kedua pesantren Luhur Dondong, Semarang, Jawa Tengah, 1609 Masehi. Yang ketiga pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur, 1742 Masehi. Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, 1745 Masehi. Pesantren Komarudin, Gresik, Jawa Timur, 1753. Pesantren Jamsaren, Surakarta, Jawa Tengah, 1750. Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Pesantren Babakan, Ciwaran, Cirebon, Jawa Barat. Pesantren Nasatul Tulab, Sampang, Madura. Pesantren Alhamdania, Sirwalang, Panji, Sidoarjo, Jawa Timur. Pesantren Hidayatul Tulab, Trenggalek, Jawa Timur. Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pesantren Darul Ulum Banyuaya, Pamekasan, Madura, 1828. Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, 1800-an. Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur, 1199. Sekhona Khalil, Bangkalan, Madura, 1860 Masehi. Al-Falah, Pelosok, Kediri, Jawa Timur. Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pesantren Rejoso, Jombang, Jawa Timur. Dan pesantren Mimbal Ulum, Surakarta, 1905. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren ini sudah berdiri dan menghasilkan ulama-ulama seperti Kiai Haji Agus Salim, Nazaruddin, dan banyak lagi lainnya seperti pendiri NU, Muhammadiyah. Semua adalah lahir sebelum Indonesia merdeka. Mereka semua adalah lahir dari Islam, lahir dari pesantren, sehingga bisa memerdekakan Indonesia dengan fatwa jihadnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.